Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kami bisa menemani pemirsa Bandung TV dimanapun berada melalui acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridho ilahi. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang merupakan harapan, hayalan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah mereka yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qadamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah wal tangdur nafsum ma qadamat ligad. Evaluasi masa lalu kalian, tentukan sikap hari ini dan rencanakan hari yang akan datang. 1 tahun perjalanan kita di tahun 2021. Beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun tersebut. Dalam 1 tahun betapa banyak nikmat dari Allah, betapa banyak kasih sayang dari Allah. Mari kita lihat mata kita. Berapa kali mata ini kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, berapa kali mata ini kita pergunakan untuk maksiat kepada Allah. Mari kita lihat hati kita. Dalam 1 tahun ke belakang, berapa kali hati ini bersandar kepada dunia, berapa kali hati ini bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dan menganugerahkan dunia. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, tema kita kali ini sangat menarik, yaitu tentang muhasabah. Mari kita bermuhasabah. 1 tahun perjalanan ke belakang, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, tentukan sikap hari ini dan kita rencanakan hari yang akan datang. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita guru kami Sesepuh Hamidah Bandung Raya, Kiai Haji Harsono Sukardi. Beliau dari Banjaran, Sesepuh Hamidah Bandung Raya. Damang pangersa? Alhamdulillah. Ente macet di pali ditu. Lawong kene. Alhamdulillah, insya Allah beliau akan mengkaji tentang bagaimana kita bermuhasabah di akhir tahun ini. Kemudian telah hadir juga seperti biasa Ketua Idhar Kiai Haji Iyayat. Damang Kang Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, nanti juga akan menyampaikan mungkin program terkininya ya tentang Idhar yang akan dilaksanakan di program-program berikutnya. Setelah selesai kemarin berhasil mengadakan pelatihan dai dan daiyah, alhamdulillah lebih kurang 200 peserta sudah siap mensiarkan kalimah Allah. Hadir pula di sini Pak Sekretaris Umum Idhar, Kang Wawan, sehat? Iya. Dan pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, di sini ada beberapa perwakilan koordinator Hamidah Bandung Raya, yaitu Sumedang,
kemudian Bandung Selatan, Bandung Timur, Cimahi. Yang pertama sudah hadir dari Bandung Timur, Kiai sehat? Alhamdulillah. Bandung Selatan, Kiai Cecep sehat? Alhamdulillah. Dari Bandung Barat ya, Cililin, Masya Allah. Dan juga sudah hadir dari Sumedang, Kiai sehat? Alhamdulillah. Ini Cimahi nih, makin ganteng saja. Sehat. Dari Kota Bandung, Kiai Haji Oma. Ya, ini karena tidak keriting jadi Oma Komardiana ya. Karena kalau keriting Oma Irama ya, Masya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kita akan mendengarkan prolog tentang muhasabah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Harsono Soekardi. Kepada beliau dipersilahkan. Mangga. Cepat sampai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. alladzi hadana ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi dzawit tab'is salim. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarram moderator yang saya hormati, Bapak Al-Mukarram Ketua Idhar yang saya hormati, Bapak-bapak Ketua Koordinator se-Bandung Raya yang saya hormati, pemirsa Bandung TV yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang telah berfirman, yang artinya sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali dan sesungguhnya kewajiban kami untuk menghisabnya. Rahmat beserta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan keharibaan kita, kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya, paduka yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, hari Jumat ini tanggal 31 Desember, Jumat terakhir di bulan Desember, sekaligus hari terakhir tahun 2021 Masehi. Malam nanti, tengah malam, pergantian tahun, masuk ke tahun 2022 Masehi. Dengan pergantian tahun, tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa umurnya berkurang. Setiap bernafas 1 detik, 2 detik, sampai 1 menit, dari 1 menit sampai 1 jam, 24 jam, 1 hari 1 malam, 1 minggu, 1 bulan, akhirnya 1 tahun. Jadi umur kita berkurang. Bukan bertambah ya, bukan Pak Kiai? Bertambah. Kalau kita kan ngitungnya, wah saya sudah bertambah nih. Sebetulnya berkurang jatuhnya. Berkurang. Masya Allah. Ya. Anehnya, ketika umur dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas dari perhatian. Lain lagi dengan kekurangan penghasilan. Langsung. Apabila penghasilan kita berkurang, Masya Allah, langsung ngeluh ya? Langsung mengeluh. Bahkan mungkin tidak sedikit kaum ibu, apabila penghasilan suami bertambah, bukan ihdhar enjoy, tapi ismam. Nah, ismam ya. Onyong. Tapi kalau suaminya sanajan dibawa kanal yang cocopet, komolamun kanal yang si cepot mau putpot. Ternyata ya, setelah dompetnya lepet, bibirnya kayak tarompet neretet.
Nah itu kalau kekurangan harta ya, kekurangan penghasilan. Huainya juga beda Pak. Beda. Dari hua jadi huasum. Nah itu dari manyun jadi jamedun. Kayak bemo yang mau tabrakan. Masya Allah. Nah itu. Padahal harta yang hilang bisa cari gantinya. Tapi kalau umur yang hilang, Masya Allah. tidak bisa diganti. Nah itu anehnya ya, ajaibnya itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan pergantian tahun kita dipanjangkan umur. Sebetulnya justru kita semakin mendekati kematian. Masya Allah. Semakin mendekati alam kubur. Bukan semakin jauh dari kematian, bukan semakin jauh dari alam kubur. Justru semakin mendekat. Kalau Allah menjatuh umur kita 60 tahun, sekarang 55 tahun, ganti tahun berarti tinggal 4 tahun lagi. Ganti tahun tinggal 3 tahun lagi. Ganti tahun tinggal 2 tahun lagi. Ganti tahun tinggal 1 tahun lagi. Ganti tahun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jatah semakin berkurang. Jatah semakin berkurang. Nah, dengan demikian, kalau kita ingat kita berkurang, semakin mendekati kematian, ini yang akan mendorong kita untuk muhasabah. Muhasabah dari hasabah yuhasibu muhasabah. Artinya menghitung. Maksudnya muhasabah di sini menghitung perjalanan hidup kita. Untuk mengetahui apakah tahun yang sudah lewat itu diisi dengan kebaikan atau dengan keburukan. Apakah banyak amal soleh atau banyak amal salah. Apakah ibadah apakah atau haram ibadah jadah? Atau haram jadah. Nah, itu perlunya kita muhasabah. Apakah taat atau Apakah maksiat? taat atau maksiat? Apakah diisi dengan syukur atau diisi dengan kufur? Nah, ini perlunya kita mengevaluasi diri. Muhasabah. Tadi ayatnya sudah dibaca. Moderatornya juga ini Al-Mukarram Kiai. Jadi hampir tidak kebagian ini materinya. Ayatnya di dalam surat Al-Hasr tadi sudah dibaca ayat 18. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terima kasih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan setiap diri hendaklah memperhatikan apa yang telah diperhatikan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui kepada apa yang telah kamu kerjakan. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini perintah yang kedua ya. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua ini, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Hampir setiap mufasir menjelaskan hari esok itu kan untuk hari akhirat. Hari akhirat. Untuk hari kiamat. Nah, ini ayat yang kaitannya dengan muhasabah. Kita nanti setelah dunia kiamat akan ada hisaban. Sebagaimana di dalam akhir surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka dikembalikan, dan kewajiban kami untuk menghisabnya, untuk menghitungnya. Sebelum dihisab di hari akhirat, ini ada kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hitunglah dirimu sebelum dihitung di hari akhirat nanti. Timbanglah dirimu sebelum ditimbang di hari akhirat nanti. Oke, ada yang menarik saya lihat di surah Al-Hasr ayat berikutnya, ayat 19. Wala takunu kalladina nasullaha fa'angsahum angpusahum ulaika humul fasikun. Orang yang tidak menghisap itu berarti orang yang lupa kepada diri ya. Masya Allah ya. Baik, dilanjut. Hadirin pemirsa Bandung TV yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita hisab, yang harus kita hitung supaya tidak kaget nanti. Perkiraan kita banyak kesolehan, ternyata setelah dibuka di akhirat banyak kesalahan. Mungkin perkiraan kita banyak taatnya, ternyata di akhirat nanti setelah dibuka banyak maksiatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan kalau terbuka di akhirat nanti tidak ada kesempatan. Baik, Pak Kiai, juga pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, menarik sekali kajian kita pagi hari ini. Tentu masih banyak waktu, namun kita harus mengikuti yang lewat berikut ini, insya Allah.
Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, menarik sekali tema kita pagi hari ini tentang muhasabah, ya, evaluasi masa lalu kita, tentukan sikap hari ini, rencanakan hari yang akan datang. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah dimanapun berada, silahkan yang mau bersilaturahmi, bertanya, bisa melalui line telepon di 7214214 atau melalui WhatsApp kami di 0818624033. Sekali lagi 0818624033. Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Ini dari beberapa pemirsa Bandung TV. Ada yang dari Kang Haji Iin di Lembang. Wilujeng enjing Kang Haji Iin, jamaah Ummu Farhat Tour and Travel. Nuju nonton sauna teh hatur nuhun Kang Haji Iin, mudah-mudahan Pak Kiai sehat. Semuanya pada sehat. Kemudian Kang Haji Endan di Cikawari, ya, Cikawari Lembang, Kang Haji Endan. Alhamdulillah Pak Haji Abdi nuju nonton. Ya, berarti ini silaturahmi ya dari Kang Haji Endan. Kemudian Pak Kiai Haji Imam Bukhari dari Cibodas Lembang. Wah, ini menuju musim Lembang ya pemirsa. Yang bertanya Lembang semua. Salam silaturahminya dari Kang Haji Imam Bukhari. Alhamdulillah hatur nuhun. Kemudian dari siapa ini? Hadir Riyadhah Nafsi, insyaallah Idhar sukses selalu. Alhamdulillah ya, ini belum ada pertanyaan. Kemudian assalamualaikum, saya Fahmi, anggota Idhar dari Margahayu, mengucapkan selamat hari Jumat ya, Saidul Ayam ya, sami-sami. Idhar semakin kuat, Hamidah berdaulat sampai akhirat, amin. Kemudian dari Ang Samsul Miftahul Jajah, semoga acara Riyadhah Nafsi di Bandung TV semakin maju dan semakin idhar. Bagaimana cara supaya tahun besok lebih baik dari tahun sekarang? Itu pertanyaannya. Bagaimana agar tahun besok lebih baik dari tahun sekarang? Terima kasih kepada yang telah bertanya, Pak Kiai juga ini. Iya. Pemirsa Bandung TV yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kan kita perlu introspeksi ya, muhasabah itu. Ada 4 paling tidak yang akan ditanya di hari akhirat nanti. Yang pertama umur, yang kedua ilmu, yang ketiga kekayaan, dan yang keempat anggota badan kita. Nah, umur kita apakah dimanfaatkan diisi dengan kebaikan atau dengan keburukan? Ilmu kita apakah dimanfaatkan atau tidak? Kemudian kekayaan kita dari mana dan digunakan untuk apa? Anggota badan kita apakah digunakan untuk ibadah atau tidak? Itu kan semuanya akan ditanya. Nah, insya Allah kalau kita sudah mengintrospeksi diri kita, kita tahu kelemahan kita. Nah, apabila kita ingin meningkatkan diri kita supaya lebih baik daripada tahun yang lalu, hendaklah kita merasa diri selalu diawasi oleh Allah, merasa diri disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah nikmat begitu banyak, ternyata kita tidak memanfaatkan dengan yang baik, kita merasa malu. Allah menyaksikan kita. Nah, dengan adanya kita merasa malu di hadapan Allah karena disaksikan oleh Allah, tidak terlepas dari pengetahuan Allah, insya Allah itu akan meningkatkan kita dari tahun yang lalu yang tidak baik menjadi lebih baik. Iya. Berarti Pak Kiai, kita harus berupaya untuk menjadi pribadi yang ihsan ya. Ang ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi hidup kita itu serasa atau selalu merasa ditatap oleh Allah. Sehingga mau berbuat maksiat juga kita nggak berani gitu ya. Ini banyak sekali yang bersilaturahmi. Ada juga Kang Asep Ciapus Banjaran, insya Allah menyimak. Kemudian dari Haji Abdul Rahman Cibodas Pasir Jambu, dengan adanya Idhar semoga bermanfaat untuk rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah, ini salah satu programnya adalah kajian Riyadhah Nafsi. Dari hamba Allah Cianjur, wah ini Cianjur, masya Allah tidak menyebutkan namanya.
Hamba Allah di Cianjur bertanya, Pak Kiai, sekarang ini kan akhir tahun dan nanti malam adalah malam tahun baru. Bagaimana sikap dan cara kita memperingati tahun baru? Banyak yang malah bakar jagung. Oh itu mah apa namanya ya, salah satu bentuk rasa bahagia saja mungkin ya. Jadi bagaimana sih mensikapi tahun baru ini? Apa harus dengan perayaan atau justru dengan riyadhah, dengan merenung begitu Pak Arsa? Dari Cianjur. Terima kasih yang bertanya dari Cianjur. Menghadapi penggantian tahun ya, tahun baru ini, rupanya yang pertama boleh kita senang, bahagia karena kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam keadaan sehat walafiat. Tapi dalam cara memperingatinya, pertama kita dibolehkan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang. Tapi bisa lagi menjadi haram apabila malam tahun baru diisi dengan hura-hura, seks bebas, minum-minuman keras. Nah, jelas itu kan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memperingati tahun barunya juga itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Nah, itu diantaranya. Apalagi kalau menunggu lonceng berbunyi tengah malam, kemudian sampai pesta kembang api, itu menyerupai orang Yahudi. Itu menjadi haram itu hukumnya. Baik. Jadi tergantung niat kita lah. Iya. Selanjutnya ini dari Kiai Haji Jajang ya di Pangalengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa manfaat atau tujuan dari muhasabah? Apa manfaat atau tujuan dari muhasabah? Terima kasih kepada Pak Kiai Jajang dari Pangalengan ini. Tujuan muhasabah justru untuk meningkatkan amaliyah kita. Karena ketahuan umpamanya bahwa di tahun yang lalu banyak salahnya daripada solehnya. Nah itu tujuannya supaya untuk ada peningkatan di dalam amaliyah kita. Karena ada hadis riwayat Imam Hakim, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021, itu ar-rabih, orang beruntung. Tapi kalau sama, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun kemarin malas tahajud, tahun 2022 juga malas tahajud, tahun kemarin malas berjamaah, tahun sekarang juga malas berjamaah, itu maghbun, termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Waktu terus berlalu, tidak kembali lagi, umur kita semakin tua, ternyata amal tidak bertambah. Nah itu. Tapi kalau lebih jelek, itu mal'un ya. Wa man kana yaumu syarrun min amsi fa huwa mal'un. Itu jadi tujuannya itulah. Supaya kita bisa meningkatkan amaliyah kita supaya lebih baik. Supaya kita masuk orang yang beruntung. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kami masih terus menunggu silaturahmi, pertanyaan, dialog interaktif melalui WhatsApp kami di 0818624033. Banyak sekali ini yang sudah masuk, tapi kita coba yang ada di studio dulu, barangkali ada yang mau bertanya kepada Pak Kiai. Dari sebelah kanan dulu, ada yang mau bertanya, silakan. Sekaligus memperkenalkan diri. Mangga? Ada? Sebelah kiri mungkin ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh berdiri Pak Kiai biar lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Yusuf Miftahudin dari Koordinator Kota Cimahi. Menarik sekali apa yang dibahas oleh Kak Haji. Saya ingin bertanya bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa muhasabah nafsi. Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bang, silahkan langsung. Oke. Terima kasih. Ananda ini, ya. Kalau di seperguruan Adinda ya, sama-sama murid Uwa Al-Maghfurlah ya. Kalau dilihat ini Adinda, Ananda ini ya. Ananda Al-Ustadz Kiai dari Cimahi. Bagaimana tahapan-tahapan untuk muhasabah? Ya. Pertama, koreksi dulu kesalahan kita.
kehilapan kita, kealfaan kita. Nah, setelah ditemukan, berupaya ada mujahadah. Ada mujahadah, berupaya. Contohlah umpamanya, tadinya tahun kemarin itu banyak malaknya berjamaah, terutama subuh umpamanya. Nah, setelah kelihatan ditemukan, kesalahan saya ini kurang berjamaah nih, kalau subuh suka kesiangan. Nah, maka tahun ini upayakan ada mujahadatun nafsi. Setelah ditemukan, kita berjuang jihad. Jihad itu kan bukan hanya melawan kaum kafir ya. Justru jihad yang paling besar itu adalah mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Bertahap saja, gitu, bertahap saja. Insya Allah lama-kelamaan ada peningkatan. Itu saja mujahadah. Baik, luar biasa pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah. Ternyata untuk mampu bermuhasabah ada tahapannya. Salah satunya adalah bermujahadah. Semakin menarik, tapi kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, dalam Al-Quran Allah berfirman, walladzina zahadu fina lanahdiyanahum subulana. Paksakan dulu, baru Allah akan menjemput kita dengan hidayahnya. Jadi untuk rajin tahajud, untuk rajin ibadah, untuk lebih baik harus dipaksakan terlebih dahulu. Baik pemirsa Bandung TV, silahkan yang masih mau bersilaturahmi di 0818624033. Ada hamba Allah dari Ciamis ini menyimak. Sukses luar biasa untuk Riyadhah Nafsi. Semoga kita mampu menata hati untuk menggapai ridho ilahi. Terima kasih untuk pemirsa Bandung TV yang ada di luar kota Bandung yang telah menyimak. Silahkan bersilaturahmi terus bersama kami. Baik, sebelum berlanjut ke pertanyaan melalui WhatsApp, kita persilahkan lagi yang ada di studio. Mangga Pak Ustadz yang bertanya. Oh, mangga Pak Cecep. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua DMI Kecamatan Pasir Jambu. Alhamdulillah bisa hadir di Bandung TV ini bertanya. Tadi Pak Kiai menyebutkan bahwa kita itu harus sering muhasabah, introspeksi diri. Tapi terkadang kita introspeksi diri atau muhasabah, tapi tidak ditemukan kesalahan. Merasa itu benar. Ada apa sih dalam diri kita? Masya Allah. Itulah yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Kiai. Mohon petunjuknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah mah atos tapi teka pendak cenah Pak Kiai naon lepatna teh. Cobi mangga. Terima kasih, ini pertanyaannya bagus juga ini ya. Muhasabah tapi kesalahannya tidak ditemukan. Nah, ini suatu gambaran bahwa tidak akan ditemukan kesalahan, perbuatan dosa apabila hatinya itu sudah tertutup. Imam Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa hati itu bagaikan cermin. Apabila ada debu tidak dibersihkan satu hari, ya yang namanya juga debu biarin aja lah, biarin aja, cuma sedikit, cuma debu. Tapi kalau lama kelamaan akhirnya tebal. Apabila tebal akhirnya gelap. Nah, ada lagi penjelasan apabila kita berbuat dosa, satu titik hitam menempel di hati. Berbuat lagi dosa, satu titik hitam menempel di hati. Berbuat lagi dosa, satu titik hitam menempel di hati. Apabila tidak dibersihkan, tidak taubat kepada Allah, tidak beristighfar, hati tersebut akhirnya penuh dengan noda-noda dosa. Nah, jangan heran kalau nasihat dari orang tua tidak masuk, nasihat dari kiai tidak masuk, termasuk walaupun muhasabah tidak akan ditemukan kesalahannya. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup kotor, dengan noda-noda dosa. Nah, supaya terbuka, setiap berbuat salah beristighfar, dielaplah lamun kaca mah. Nah, kaca dielap kan jatuh bersih. Nah, hati kita bisa bersih dengan bertobat kepada Allah, beristighfar. Makanya kita harus muhasabah itu. Apa kemaksiatan yang telah kita lakukan? Cepat-cepat beristighfar. Berarti hati menjadi bersih. Insya Allah akan cepat terbuka kesalahan kita. Baik, subhanallah Pak Ketua DMI ya, Dewan Masjid Indonesia
Ciwidey. Pasir Jambu ya, Masya Allah. Baik pemirsa Bandung TV, jadi hati kita itu bagaikan cermin. Kalau kita bercermin dan cerminnya kotor, tidak akan mampu melihat atau memperlihatkan wajah kita. Makanya selalu bersihkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendengarkan tausiah. Dan di sini telah hadir ini Ketua Idhar ya, Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, Kiai Haji Yayat. Bagaimana program-program Idhar kaitannya dengan membersihkan hati ini, Kang Yayat? Mangga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ikut di pagi ini, mudah-mudahan ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan saya diamanai untuk menghadiri Ketua Idhar Bandung Raya. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru 2022. Masya Allah. Untuk mengisi dalam tahun baru ini, maka harus mengadakan dengan muhasabah, introspeksi diri, untuk muhasabah, untuk membersihkan diri, mengevaluasi diri, apakah kita banyak amal bagusnya atau amal salahnya. Maka dengan cara muhasabah di tahun 2000, di akhir tahun baru ini. Iya, begitu ya, luar biasa. Dari Kang Muhtar ya, Tarmana dari Anjarsari, Kang Haji Arjasari ya. Kang Haji, saya mau bertanya bagaimana hubungan muhasabah dengan ikhlas, itu satu ya. Kemudian yang kedua, ini silaturahmi saja. Saya Ibu Suryati dari Pesantren Mini Kota Cimahi, mau bertanya contoh kecil dari kehidupan sehari-hari dari sikap muhasabah. Jadi dua aja dulu pertanyaannya. Yang pertama ya, tadi dari Kang Anjar, antara muhasabah dan ikhlas itu ada kaitannya gitu atau seperti apa, Pak Kiai? Terima kasih pertanyaannya. Hubungan muhasabah dan ikhlas ya. Ya. Ini juga ada yang harus kita perhatikan. Kita di dalam hidup ini tidak terlepas dari 4 ya. Taat, maksiat, nikmat, musibah. Nah, pasti kita taat, tapi sewaktu-waktu kita juga kan manusia biasa, ada maksiatnya. Yang ketiga, kita mendapatkan anugerah nikmat dari Allah, tapi sewaktu-waktu kita dapat musibah. Nah, ini semuanya harus ada muhasabahnya. Pertama, ketika taat, apakah ibadah kita ikhlas atau ria? Nah, berarti ada kaitannya itu ya. Muhasabah ketika kita melakukan ketaatan, kita berinfak, apakah ikhlas atau tidak? Ada jamaah minta uang sama istrinya ketika mau Jumatan. Mah, minta uang berapa Pak? Yang satu 2.000, yang satu 20.000. Kenapa dua macam Pak? Ya bagaimana nanti aja. Ketika ada kotak amal yang lewat, kan ada di masjid itu ada yang ekspres ya, ada cepat ya. Itu karena tidak diisi. Ada yang lama, pas mau mengisi di samping kanan lagi tidur, samping kiri lagi tidur. Yang tadinya mau 20.000 jadi 2.000. Pas Jumat besok nih lagi, yang sebelah kanan sebelah kiri ternyata semuanya melek ya, nggak tidur. Akhirnya tadinya mau 2.000 jadi 20.000. Itu kalau Pak Kiai, kalau kencelengnya kenal sama Dul Sumbang bisa nyanyi itu. Bisa nyanyi. Kalau kenceleng bisa ngomong gitu ya. Masa ke surga 2.000 gitu. Untung tidak kenal dengan Dul Sumbang itu. Iya. Ya, subhanallah ya. Kemudian yang kedua tadi contoh muhasabah sehari-hari. Ya, dari Cimahi tadi pertanyaannya. Jadi seperti apa sih muhasabah dalam kehidupan sehari-hari? Contoh-contoh kecil lah. Mungkin misalkan dengan melihat anak bisa bermuhasabah, ya Allah ternyata ini nikmat. Yang seperti itulah misalkan. Ya. Ini muhasabah sehari-hari. Sebaiknya sebelum tidur kita muhasabah dulu. Apa yang dilakukan dari mulai bangun tidur? Bagaimana suami terhadap istrinya? Bagaimana istri terhadap suaminya, manyun atau jemedut? Nah, itu kan. Apakah suaminya lemah lembut atau kasar? Jadi sebelum tidur itu sebaiknya muhasabah. Kemudian melaksanakan sholat awal waktu atau tidak berjamaah atau
tidak, bagaimana sikap kepada anak, apakah punya uang diinfakkan hari ini atau tidak. Nah, itu sebaiknya sebelum tidur itu, setiap hari sebelum tidur. Jadi ada muhasabah harian. Ada muhasabah harian itu. Jangan setahun sekali gitu ya. Ini cuma momentum aja pergantian tahun, jadi momentum untuk muhasabah karena tiap hari kan tidak bisa gitu. Sebaiknya tiap hari gitu. Betul. Jadi sebetulnya ada pergantian waktu per hari ya. Makanya dijadikan juga muhasabah harian. Selanjutnya mungkin dari sebelah kiri ada yang bertanya lagi. Mangga silakan berdiri Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Panggil saya Omar Ngaji dari Kota Bandung. Jadi bahasanya lebih dari satu gak apa-apa. Mangga. Kalau istri satu aja. Ya. Yang pertama di dalam tahun baru ini bolehkah istri pun menjadi baru? Masya Allah. Atau harus tetap satu? Ya. Yang kedua, amal-amal saja yang mesti dilakukan nanti malam menjelang pergantian tahun untuk bekal kami. Apakah ada amalan khusus gitu ya? Ada amalan khusus nanti malam. Terima kasih Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pangarsa, apakah dengan tahun baru itu istri kita itu harus baru? Mungkin baru itu bukan baru jasadnya ya, baru sikapnya lebih baik, atau seperti apa gitu? Atau memang harus baru mereknya gitu? Terima kasih. Bagus juga nih pertanyaannya ya. Menghadapi tahun baru nih, apakah istri harus baru? Nah, kalau memang ada kemampuan, kita mampu adil pokoknya, adil segala-galanya, ya baik juga. Cuma jangan heran istri yang tua itu yang marah-marah. Panggihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' wa in hibtum ala ta'dilu fawahidah. Itu kan? Nah, nikahilah perempuan yang kita senang, 2, 3 atau 4. Tapi kalau tidak mampu, hiji we paksakeun. Gitu. Tambah istri baru, atau kalau tidak, usahakan ya istri yang kita miliki, nah istri kita supaya sikapnya mempunyai sikap yang baru ya, itu. Kemudian yang kedua, kalau pergantian tahun Hijriah kan ada awal tahun, ada doa awal tahun, ada doa akhir tahun. Kalau pergantian tahun Masehi tidak ada yang khusus. Itu silakan. Pokoknya mensyukuri nikmat, dipanjangkan umur. Sedangkan syukur kan terdiri dari 3 komponen. Komponen hati, asyukrun bil jinan, wabil lisan, wabil jawarih. Berarti, oh ini malam pergantian tahun baru ini merupakan anugerah nikmat. Syukuri, mulai dari hati, ini adalah nikmat dari Allah, kita dipanjangkan umur. Dengan lisan, baca alhamdulillah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil jawari, dengan anggota badan, tahan anggota badan kita di tahun baru ini dengan perbuatan yang baik-baik. Masya Allah. Iya, kita dapat ilmu yang luar biasa tentang malam tahun baru, kita merenung. Insya Allah semakin menarik. Kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, luar biasa kajian kita pagi hari ini tentang muhasabah ya, mengevaluasi kehidupan kita agar hidup kita lebih baik di hari yang akan datang. Terima kasih untuk yang sudah masuk, ini banyak sekali. Ada Kang Abdurrahman ya, Kang Haji Abdurrahman Cibodas Pasir Jambu, kemudian dari Garut juga ini menyimak, banyak sekali. Mohon maaf tidak semuanya bisa kami bacakan pada kesempatan kali ini karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah nanti Jumat depan kita akan lanjutkan. Untuk mengakhiri, ada kesimpulan dulu Pak Kiai mungkin. Untuk kesimpulannya, pergantian tahun merupakan momentum untuk muhasabah. Perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah, banyak-banyaklah istighfar. Kemudian di tahun baru tinggalkan. Ketaatan
kita tingkatkan. Itu saja untuk kesimpulan, dan terakhir ada sebuah pantun ini. Siap. Bunga mekar dipetik Teh Depi, ikan bakar dimakan Bang Toyib. Bang Toyib, ya. Karena idhar kita di Bandung TV. Masya Allah. Itu. Terus? Idhar semakin ajib. Masya Allah. Ada Teh Devi, ada Bang Toyib ya. Masya Allah. Ini berbicara idhar, Ketua Idhar sedang hadir. Ada program idhar sedikit saja untuk kedepannya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Idhar dikatakan insya Allah mempunyai program ke depan, baik program jangka panjang atau pendek. Alhamdulillah program idhar sudah dilaksanakan kemarin tanggal 28 Desember melaksanakan pemantapan dan pembekalan dari idahnya, dan insya Allah idhar akan mempunyai program lagi, akan mengadakan parade dakwah idhar di bulan Rajab, dan insya Allah akan mengadakan lomba dakwah se-Bandung Raya. Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Ya. Mudah-mudahan langkah-langkah idhar ke depan mudah-mudahan ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan idhar melangkah tidak lepas dengan kalimat thayyibah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Terima kasih Ketua Idhar, terima kasih para pengurus koordinator, terima kasih Pak Kiai Harsono, semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri kebersamaan kita, mari kita selalu mengevaluasi perjalanan kehidupan kita di masa lalu, tentukan sikap hari ini dan selalu merencanakan hari yang akan datang. Rencanakan hari yang akan datang dengan tetap tafwid kepada Allah. Karena arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah hatimu dari banyak mengatur. Tapi tentunya bukan berarti masa depan kita tidak atur, karena Rasulullah menyampaikan bahwa at-tadbir nisful ma'as, merencanakan adalah sebagian daripada kesuksesan atau setengah daripada kesuksesan. Salah dalam merencanakan berarti gagal dalam merencanakan, atau gagal dalam merencanakan berarti merencanakan sebuah kegagalan. Ambil pelajaran masa lalu, tentukan sikap hari ini, dan rencanakan hari yang akan datang. Kita akhiri kebersamaan kita dengan berdoa bersama. Rabbin fana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bita'allumin, tawassalna bita'alimin, antarzuqana wasi'ah wa antarzuqa amanah. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.